Yes, kembali semua bersama saya di Crypto Daily. Di Crypto Daily, Anda akan mendapatkan updatean terbaru apa yang terjadi di lingkup di ruang cryptocurrency. Maka dari itu, libatkan diri Anda yang bergabung di tim Crypto Daily, subscribe, bunyikan loncengnya agar setiap kali mengupload video yang memberitahu Anda berita-berita besar apa yang terjadi di ruang cryptocurrency ya. Tujuan daripada kami membuat channel ini agar bagaimana masyarakat Indonesia ataupun di luar Indonesia mendapatkan berita-berita besar secara instan ya, apa yang terjadi di lingkup cryptocurrency agar Indonesia ini ke depannya semakin maju dalam dunia blockchain, cryptocurrency, NFT, metaverse dan lain sebagainya. Oke teman-teman semua, kembali kita update perkembangan terbaru global market cap. Global market cap today mengalami kenaikan, ya, naik 2,84% semenjak video ini dibuat. Walaupun memang masih di bawah 1 triliun US dollar, tepatnya semenjak video ini dibuat di kisaran 944 miliar US dollar global market cap-nya. Kemudian di sini yang lagi trending terlihat yang pertama Bitcoin, kemudian XRP. Wow, XRP mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan ya, sampai dengan 25%. Kemudian Ethereum 4,54% ya. Kita lihat langsung saja di sini. Untuk Bitcoin ya di harga 19.257 ya dengan kenaikan 1,71%. Kemudian Ethereum naik 4,24% ya. Nampaknya Ethereum sudah mulai mengalami kenaikan sedikit demi sedikit, walaupun dalam 7 hari terakhir ya terlihat jelas bahwa di sini masih sangat bearish, dan bahkan untuk Ethereum masih mengalami penurunan 7 hari terakhir. Dan kemudian kita melihat beberapa altcoin BNB sudah mulai juga ya di sini naik 3,17% ya. XRP itu tadi kita sudah lihat. Cardano 3%-an ya. Solana juga naik, Dogecoin, Polkadot, Polygon, Shiba Inu juga sedikit naik 0,88%. Baik teman-teman semua, pada video kali ini ya berita-berita besar datang dari Shiba Inu, Zilliqa, kemudian dari Kraken. Informasi terbaru bahwa CEO Kraken, salah satu exchange tertua di dunia ya, CEO-nya mengundurkan diri dan digantikan oleh salah seorang. Baik, kita cek dulu Crypto Bubbles. Nah, kita cek aja ini teman-teman ya. Crypto Bubble di sini XRP yang paling menonjol ya, lingkaran bolanya yang paling besar XRP ya, kenaikan 22%. Kemudian nih ada XCN, kemudian CHZ, XLM, Sandbox juga di sini ya, kemudian Axie Infinity. Kemudian untuk yang bearish terlihat lumayan jelas ada Celsius, Luna Classic, kemudian LDO, HNT, kemudian Leo dan lain sebagainya. Oke, teman-teman semua. Baik, kita akan cek ya di sini kita perkembangan terbaru Shiba Inu, kemudian juga dari Zilliqa, kemudian dari Kraken. Dan oke, kita akan mulai pertama di Shiba Inu. Oke, kita cek di sini dari U-Today. Pengembang Shiba Inu membagikan detail baru tentang pembakaran SHIB dengan keuntungan dari game. Wow, keuntungan dari game mereka, maka dari keuntungan itu ya saya dengar 5% dari keuntungan game mereka, maka dari 5% itu akan dilakukan pembakaran pada Shiba ini. Wow, ini merupakan salah satu proyek, salah satu rencana yang bagus menurut saya. Dengan sering dilakukan pembakaran, maka ketika supply dari Shiba ini selalu berkurang, kemudian juga holder bertambah, volume perdagangan bertambah ke depannya, memang saya yakin memang Shiba ini bisa mencapai harga 1 rupiahnya, dan bahkan ada yang percaya bahwa Shiba bisa mencapai 10 rupiah dan bahkan 100 rupiah. Memang hal yang sulit ya, itu tergantung market cap saja sih kalau menurut saya ke depannya. Nah, di sini dari Alexander Dovia mengatakan Shiba Inu berencana untuk mengalokasikan 5% dari keuntungan terkait game untuk membakar token Shiba. Dan beberapa anggota komunitas berpikir ini tidak cukup. Wow, ada beberapa anggota komunitas mengatakan dengan pembakaran 5%, ya keuntungan 5% dari game, kemudian dari 5% itu melakukan pembakaran, ini katanya tidak cukup teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Di sini dari pengembangnya Satoshi Kusama, pengembang utama pseudonym Shiba Inu, baru-baru ini turun ke Discord untuk mengungkapkan bahwa 5% dari keuntungan yang diperoleh dari game Shiba Eternity baru akan dibakar.
Kusama juga menegaskan tidak akan mengantongi sisa keuntungan. Saya ekstra hati-hati sampai saya memiliki penjelasan yang sempurna tentang apa yang terjadi di luar luka bakar. Nah, di sini Kusama itu tidak akan mengantongi keuntungan besar teman-teman dari game Shiba Eternity ya. Tentunya kami juga sudah review Shiba Eternity ini. Jadi awal listingnya game ini di Australia. Sekarang sudah bisa diunduh di Play Store, kemudian di App Store kalian yang menggunakan Apple ya, handphone Apple. Menurut Kusama, permainan kartu koleksi multi pemain akan tersedia secara global dalam waktu kurang dari sebulan lagi. Mereka mengklaim bahwa hari peluncurannya akan segera diumumkan ya. Jadi dalam waktu dekat kurang lebih dalam waktu sebulan ini akan diluncurkan yang namanya kartu koleksi multi pemain di game Shiba, yaitu game Eternity yang sudah listing di beberapa negara, yaitu di negara Australia. Jadi kalian sudah bisa, jadi Anda jika ingin melihat ya tinggal cek aja di Play Store, itu sudah di listing di Play Store teman-teman ya. Kemudian berita besar, kita akan berbicara tentang Zilliqa. Zilliqa meluncurkan proyek game Web3. Nah, akan dimulai ya, gamenya itu akan dimulai di awal di kuartal pertama di tahun 2023. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ya. Di sini digambar di layar teman-teman, ini merupakan salah satu contoh perangkat keras dari game Web3 dari Zilliqa ini. Nah, Zilliqa akan meluncurkan konsol game Web3 di awal tahun 2023 tahun depan. Jaringan blockchain telah meluncurkan prototipe konsol gamenya yang bertujuan untuk menyembunyikan kompleksitas Web3 dari pengguna akhir. Nah, ini dia contohnya prototipenya ya. Di sini mereka sudah tunjukkan contoh gambar fisik dari gamenya itu teman-teman ya, perangkat kerasnya. Kurang lebih pemahaman sederhananya sih seperti itu. Layer 1 blockchain Zilliqa sedang bersiap untuk terjun ke dunia game Web3 dengan peluncuran konsol perangkat keras dan hub game. Versi prototipe dari konsol tersebut diluncurkan hari ini. Nah, ini dia ya, sudah kita lihat gambarnya tadi. Menampilkan desain yang ramping dengan berbagai port termasuk koneksi HDMI, kemudian juga Ethernet dan USB Type-C, kemudian USB 3.0. Nah, ini dia ya contoh gambarnya. Di sini ada beberapa portable yang mendukung USB Type-C, USB 3.0 dan lain sebagainya. Jadi pada video kali ini saya singkat-singkat saja berita yang penting yang untuk kalian ketahui teman-teman ya. Nah, ini salah satu ya gambar aksi harga dari Zilliqa. Nah, di sini semenjak di listingnya berita ini, data dari CMC, harga Zilliqa di sekitaran ujung 0,03337 US dollar per Zilliqanya. Jadi simbol tokennya mereka adalah ZIL atau ZIL. Nah, apa itu Zilliqa? Mungkin di antara Anda, mungkin di antara teman-teman masih ada yang tidak mengetahui apa sih itu Zilliqa, proyek bagaimana, kapan diluncurkannya. Nah, Zilliqa yang didirikan pada tahun 2017 dan diluncurkan 2 tahun kemudian di mainnet. Jadi awal rencana didirikannya itu 2017, tetapi belum diluncurkan pada saat itu juga ya teman-teman. Jadi diluncurkannya itu di sini sekitar beberapa tahun ke depan ya. Kemudian di mainnet ini tadi dan diluncurkan 2 tahun ke depan, berarti sekitar 2019 ya, dan diluncurkan 2 tahun ke depan di mainnet. Adalah blockchain kontrak pintar layar 1. Dalam beberapa bulan terakhir ini secara agresif mengejar upaya untuk memperluas pengaruhnya di bidang game. Jadi memang akhir-akhir ini fokus Zilliqa itu untuk mengembangkan game Web3 mereka teman-teman. Bergabung dengan Blockchain Gaming Alliance atau BKA, kemudian pada bulan April tahun ini. Pada bulan April tahun ini dia bergabung dengan namanya Blockchain Gaming Alliance atau disingkat BKA, dan menjalin kemitraan dengan tim Export Meet Lions atau Export Meet Lion, kemudian RRQ, dan baru-baru ini Alien Wars dan Xborg.
Wow. Kementerian Zilika dengan organisasi ekspor Web3 Export akan melihat komunitas ekspor membantu pembuatan turnamen game dan upaya pemasaran serta menerima akses beta untuk menguji hub game Zilika pada bulan Oktober. Pengujian gamenya direncanakan pada bulan Oktober. Setelah fase pengujian ini, konsol game dijadwalkan untuk diluncurkan pada kuartal pertama tahun 2023 dengan rilis bersama dari 2 judul asli Zilika termasuk game First Person Shooter atau FPS Web3 War. Nah, kemudian di sini juga ada informasi pertumbuhan game Web3. Jadi memang beberapa tahun terakhir ini ya lagi viral-viralnya ya game Web3 ini, yaitu game Web3 itu teman-teman game yang dimana item-item yang digunakan dalam game tersebut menggunakan non-fungible token atau NFT. Jadi kepemilikan item kalian itu ya tidak akan dimiliki oleh orang lain, kalian saja yang memiliki. Kalian bisa menjual item kalian, misalkan kalian memiliki salah satu orang mungkin, atau baju mungkin, atau mungkin mobil atau apa di dalam game tersebut itemnya, maka kalian hanya kalian yang memiliki ya, tidak bisa di copyright, tidak bisa di copy. Nah, kalian juga bisa menjual NFT kalian dalam game tersebut. Memang ini merupakan terobosan terbaru, maka ini yang kemudian ke depan akan mengarah juga ke metaverse, ke dunia metaverse. Game Web3 berkisar pada prinsip bahwa pemain harus memiliki otonomi penuh dan kepemilikan atas aset yang mereka peroleh menggunakan teknologi blockchain seperti token yang tidak dapat dipertukarkan atau biasa disebut NFT. Dengan NFT kriptografis unik yang mewakili aset dalam game seperti persenjataan, ini saya katakan tadi ya, misalkan kalian memiliki itu, kemudian kulit, kemudian lencana. Idenya adalah pemain dapat memiliki properti digital mereka, menjualnya juga bisa, atau bahkan memigrasikannya di antara dunia virtual di metaverse yang baru lahir. Nah, ujung-ujungnya saya katakan tadi akan masuk ke dunia metaverse. Nah, itulah updatean terbaru dari Zilika, akan meluncurkan game mereka ya, game Web3 di awal tahun, di kuartal pertama tahun 2023. Next up, kemudian baru-baru ini berita juga ya, diviralkan juga dari CEO Kraken. Kraken ini exchange tertua di dunia, teman-teman. Dia lahir di sekitar tahun berapa ya, tahun 2011, kemudian sudah bisa beroperasi di 2013. Di situ beberapa aset kripto yang mereka bisa perdagangkan ya, yang bisa diperdagangkan termasuk Bitcoin, Litecoin, dan lain sebagainya. Kraken adalah pertukaran kripto terpusat yang didirikan bersama oleh Jase Powell dan Tahan Lu pada tahun 2011, menjadikannya salah satu pertukaran tertua di ruang angkasa. Powell yang telah menjadi berita utama karena sikapnya di tempat kerjaan baru-baru ini mengundurkan diri. Jadi Powell itu salah satu CEO dari Kraken ini mengundurkan diri sebagai CEO perusahaan. Chief Operating Officer Kraken saat ini yaitu Dave Ripple akan mengambil alih sebagai CEO. Jadi saat ini ya akan digantikan ya, dengan mundurnya Powell maka digantikan oleh Dave Ripley, teman-teman ya, akan mengambil alih sebagai CEO daripada Kraken ini. Nah, mungkin itu teman-teman ya, dan sampai video ini terlalu panjang untuk Anda semua. Nah, mungkin itu ya sebelum diakhiri. Nah, ini dari Documenting Bitcoin. Di sini ya, pernah mungkin di antara Anda menonton video dari CEO Indodax. Dia memprediksi bahwa Bitcoin akan habis ditambang pada tahun 2140. Nah, inilah salah satu data ya, ini data tingkat Bitcoin penerbitan pasokan untuk 118 tahun ke depan. Ini analisa, teman-teman ya, belum tentu kebenarannya, analisa 118 tahun ke depan bahwa penambangan Bitcoin akan habis. Jadi Bitcoin itu akan selesai ditambang menurut persentase hitung-hitungan ya, yang saya kira sudah sedikit mungkin sudah sedikit ada kebenaran mungkin teman-teman ya, karena di sini mereka menganalisa semenjak dari tahun 2009 sampai tahun 2022 saat ini. Nah, semenjak saat ini sisa supply-nya itu kan yang sudah beredar mencapai sekitar 19 jutaan atau 20 jutaan, teman-teman ya, sekitaran situ. Dan kita tahu bersama bahwa Bitcoin itu mencapai supply-nya itu 21 juta ya maksimalnya. Maka analisa ini ya menunjukkan bahwa akan habis ditambang di kisaran tahun 2140 itu hanya
analisa ya kebenaran yang kita tahu. Kalian ambil saja informasi apa yang saya sampaikan ini untuk kebenarannya ya. Kami tidak bertanggung jawab teman-teman, karena ini merupakan info-info yang kami sediakan untuk Anda. Kami mengambil dari website, dari internet, kemudian dari sosial media, proyek-proyek, kemudian juga media-media di dunia cryptocurrency. Oke teman-teman semua, mungkin itu dulu ya update hari ini. Saya bukan penasihat keuangan, saya tidak ahli dalam keuangan. Kalian harus jujur dulu dan riset dulu sebelum melakukan pembelian aset apapun itu. Baik, bagi Anda yang memiliki akun media sosial Twitter, ikuti Twitter kami juga di @cryptodailyid agar Anda selalu mendapatkan juga updatean terbaru, berita terbaru di dunia cryptocurrency melalui Twitter kami. Oke, baik, jangan lupa hancurkan tombol like, subscribe, bunyikan loncengnya. Oke teman-teman semua, mungkin itu dulu updatean hari ini. Sampai jumpa video berikutnya. See you, bye bye. Push.